Ya, salam sehat semuanya. Kita lanjutkan materi tentang trigonometri. Subbabnya tentang sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa. Ya, di pertemuan sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan atau menuliskan sudut-sudut mana sajakah yang disebut dengan sudut-sudut istimewa. Ya, kita akan bahas kuadran per kuadran ya. Untuk kuadran pertama ya. Sudut istimewanya mulai dari 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nanti untuk kuadran pertama. Untuk kuadran kedua ini sudutnya mulai dari 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Ini kuadran kedua. Lanjut kuadran ketiga. Kuadran ketiga ini mulai dari 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, 270 derajat. Dan yang terakhir kuadran keempat mulai dari 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Nah, ini sudut-sudut istimewa di setiap kuadran ya. Kita akan bahas sudut-sudut istimewa untuk kuadran pertama ya. Kita buatkan tabel ya. Seperti ini. Kita ambil sudutnya mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, seperti ini. Ya, ini untuk yang kuadran pertama. Baris yang berikutnya atau kolom yang pertama ini kita akan cari nilai dari sudut-sudut istimewa. Mungkin kita ambil 3 dulu yang utama. Mungkin nilai sinnya, lalu nilai cosnya, kosinusnya, dan nilai tangannya. Mungkin 3 saja dulu ya. Seperti ini. Misalnya begini, sin 0 nilainya berapa, sin 30 nilainya berapa, dan seterusnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita akan cari dulu untuk nilai sudut 30 derajat ya. Nilai sudut 30 derajat kira-kira untuk sin cos tangannya berapa? Ya, untuk menentukan nilai sin cos tangan sudut 30 derajat, kita buatkan dulu sebuah segitiga siku-siku. Ya, kita buat seperti ini. Ilustrasinya ya. Kita misalkan sudutnya adalah theta.
Ini sudut. Andaikan misalnya sudutnya ini 30, ya, sudutnya ini 30 derajat, pasti salah satu sudut yang lain selain daripada sudut siku-siku itu adalah 60. Misalnya ini 60, 30. Ini 90, jadi totalnya 180. Ingat, jumlah sudut segitiga itu jumlahnya selalu 180 derajat. Jadi kalau misalnya ini 30 derajat, ini 60 derajat. Ingat konsep tentang segitiga siku-siku jika dua sudutnya itu 60 dengan 30. Maka selalu berlaku perbandingan antara sisi miring, ya, dengan salah satu sisi siku-sikunya adalah 1:2. Saya ulang ya. Kalau ada segitiga siku-siku di mana ada dua sudut yang besarnya sudutnya itu 60, ya, salah satu sudutnya 60 ini, maka perbandingan antara sisi yang mengapit sudut 60 ini itu 1:2, di mana duanya adalah sisi miringnya. Ini perbandingan, ini ketetapan ya, perbandingan pada segitiga siku-siku di mana salah satu sudutnya adalah 60. Jadi kalau di sini 60 berarti perbandingannya sisi miringnya 2, maka sisi yang satunya adalah 1. Yang ini 1, yang ini 2. Lalu ada salah satu sisi yang belum kita ketahui. Sisi yang ini. Ini belum kita ketahui. Ini segitiga kan ada 3 sisi ya. Nah, coba kita cari sisi yang belum diketahui ini. Gunakan teorema Pitagoras. Masih ingat teorema Pitagoras? Ya. Karena sisi miringnya diketahui 2, maka untuk mencari sisi ini gunakan konsep teorema Pitagoras dengan cara sisi miring dipangkatkan 2 dikurangi sisi yang diketahui yaitu 1 ini dipangkatkan dengan 2. Maka hasilnya 4 kurang 1 akar 3. Maka sisi yang satunya ini adalah akar 3. Nah, dari perbandingan sisi segitiga siku-siku ini, kita bisa menentukan sudut sin 30 dengan 60, begitupun cosnya dan tangennya. Misalnya, yang pertama, sin 30. Kita lihat sudut 30. Masih ingat tentang perbandingan sin? Sin itu perbandingan antara sisi hadap dengan sisi miring. Nah, ini Pak Guru ingatkan sedikit ya. Nah, misalnya sin 30. Nah, kita lihat sudut 30. Ini berarti sudutnya di sini. Sin sudut 30 di sini. Sisi hadap per sisi miring. Di depan 30 atau yang sehadap dengan 30. Sisi yang sehadap dengan sudut 30 adalah sisi yang ini. Yang panjangnya 1 satuan ini. Maka sisi hadapnya 1, sisi miringnya 2. 2 ini selalu menjadi sisi miring. Berarti 1:2. Maka sin 30-nya 1:2. Maka di sini kita tulis sin 30 1/2. Nah, kita bisa tentukan untuk sin 60-nya. Kalau sin 60 berarti kita lihat sudut 60 ini. Yang ini. Sisi hadap
depannya apa ini? Depan 60. Akar 3. Ini ya, akar 3 ya. Sisi miringnya 2. Berarti akar 3 per 2. Atau bisa juga ditulis 1/2 akar 3. Maka bisa kita tulis di sini sin 60-nya adalah 1/2 akar 3. Bisa dimengerti ya? Oke. Kita lanjut. Yang kosinus. Ya, kosinus juga bisa seperti ini. Misalnya kita cari kosinus 30. Masih ingat perbandingan kosinus? Bagaimana menentukan nilai kosinus? Ya, Pak Guru ingatkan, menentukan kosinus itu adalah perbandingan antara sisi sampingnya, samping sudut, atau Pak Guru singkat sisi samping saja, terhadap sisi miring. Nah, misalnya cos 30, kosinus 30. Kita lihat sudut 30 di sini. Kosinus itu sisi samping. Sampingnya mana? Oh, ini sampingnya adalah akar 3. Miringnya 2. Berarti akar 3 per 2. Atau biasa ditulis 1/2 akar 3. Akar 3 per 2 sama dengan 1/2 akar 3. Maka bisa kita tulis di sini cos 30-nya 1/2 akar 3. Ya, kosinus 60 juga demikian, bisa kita tentukan nilainya. Kosinus 60, yang ini ya. Kita lihat sudut 60. Kosinus itu sisi samping, sampingnya apa? 1. Miringnya adalah 2. Jadi 1/2. 1/2. Nah, bisa kita tulis ini cos 60 adalah 1/2. Bisa ya? Nah, terakhir tentang tangan. Nah, tangan juga ya sama caranya ya. Pak Guru ingatkan cara menentukan tangan. Tangan itu bisa kita tentukan dengan perbandingan sisi hadap per sisi samping ya. Hadap per samping. Hadap per samping. Misalnya tangan 30. Kita lihat sudut 30. Tangan itu perbandingan sisi hadap per sisi samping. Hadapnya 1, sampingnya akar 3. 1 per akar 3. Ya, 1 per akar 3. Ya, coba perhatikan ini. Penyebutnya ini akar 3. Ini belum rasional ya. Penyebut itu tidak boleh bentuknya akar. Masih ingat materi tentang bentuk akar? Maka kita harus rasionalkan. Artinya kita hilangkan bentuk akar pada penyebut. Caranya kita kalikan dengan akar itu sendiri. Masih ingat kenapa kita kalikan dengan akar itu sendiri? Karena ketika akar 3 dengan akar 3 kita kalikan, dia jadi ya bilangan rasional. Atau dia jadi 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 adalah 3. Maka hasilnya 1/3 akar 3. Jadi akar 3 kali akar 3 ini dia jadi 3. Ya, jadi 3. Lalu sisa akar 3 yang di atas ini ya. Maka tangan 30 ini 1/3 akar 3. Kita tulis di tabelnya ya. Sini 1/3 akar 3. Terakhir tangan 60 ya. Kita tulis ini tangan 60. Ya. Tangan 60. Ya. Kalau tangan 60 itu berarti perbandingan antara sisi hadap 60. Kita lihat di sudut 60 ini. Sisi hadapnya akar 3, sisi sampingnya 1. Akar 3 per 1. Kita tulis akar 3 per 1. Atau sama dengan akar 3 kan. Akar 3 bagi 1 sama dengan akar 3. Maka bisa kita tulis di sini akar 3.
Nah, sudah dapat untuk dua sudut, yaitu 30 derajat dengan 60 derajat. Untuk nilai sin cos tangan. Nah, tinggal kita cari sudut 0, 45, dan 90. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, kita akan lanjutkan menentukan nilai dari sudut istimewa 45 derajat. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita buatkan segitiga siku-siku seperti ini. Karena kita menentukan sudut 45, ya kita tuliskan di sini salah satu sudut yang 45 seperti ini. Nah, kira-kira kalau 45 derajat sudut yang ini, maka sudut yang lainnya berapa kira-kira? Ya, 45. Sama ya. Kenapa? Kalau 45 tambah 45 ini jumlahnya 90 tambah sudut siku-sikunya ini 90 tambah 90 jadinya 180. Berarti memenuhi sifat dari segitiga ya. Ada dua sudut yang sama, maka disebut juga dengan segitiga sama kaki. Jadi ini segitiga siku-siku juga segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki ada dua sisi yang sama, yaitu sisi yang ini, yang Pak Guru tandai ini sama. Jadi kalau Pak Guru misalkan tulis di sini 1, maka di sini juga 1. Kalau di sini 2, maka yang ini juga 2. Pak Guru tulis 1 saja. Jadi satu satuan namanya, satu satuan. Perbandingan ya, perbandingannya 1:1. Karena sama ya. Nah, sisi miring ini, sisi yang satunya ini bisa kita cari. Konsepnya sama dengan yang tadi, menggunakan konsep teorema Pythagoras. Ya, akar masing-masing dikuadratkan. Tapi ditambah ya. Kenapa? Karena sisi miring yang dicari. Kalau sisi miring yang diketahui berarti dikurang. Hasilnya 1 kuadrat 1. 1 kuadrat 1 hasilnya akar 2. Nah, dapat sisi miringnya akar 2. Oke, bisa kita tentukan untuk nilai sin cos tangan untuk sudut 45. Yang pertama, sin 45. Sin 45. Masih ingat sin itu apa? Sin itu adalah ya, perbandingan sisi hadap per sisi miring. Nah, berarti kalau sisi hadapnya adalah, misalnya kita ambil sudut 45 nih. Sisi hadapnya adalah 1. Sisi miringnya akar 2. Maka kita tulis 1 per akar 2. Nah, ini penyebutnya masih bentuk akar. Kita hilangkan dengan cara mengalihkan dengan akar itu sendiri. Oke, akar 2 kali akar 2 ini jadinya 2 ya. Nah, maka 1 per 2. Sisa akar yang di atas kita tulis terpisah begini. Ya, jadinya 1/2 akar 2. Nah, ini sin 45 kita tulis di sini 1/2 akar 2. Untuk cos 45 atau cosinus 45. Kita lihat cosinus itu sisi samping per sisi miring. Misalnya ini sudut 45, sampingnya adalah 1, miringnya adalah akar 2. 1 per akar 2. Sama ya. 1 per akar 2 ya kalau kita sederhanakan atau kita rasionalkan jadinya 1/2 akar 2. Berarti cosinus 45 dengan sin 45 ini ternyata sama, yaitu 1/2 akar 2. Yang terakhir, nilai tangan 45. Ya, tangan, konsep tangan apa? Ya, sisi hadap. Ya, ini yang tadi ya. Sisi hadap per sisi samping. Sisi hadap per sisi samping. Kita lihat sisi hadap ini sudut 45, hadapnya adalah 1, sampingnya adalah 1. Jadi 1 per 1. 1 per 1 sama dengan 1. Maka tangan 45 adalah 1. Nah, kita sudah mendapatkan nilai sudut istimewa untuk 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Sisa 0 dan 90. Ya, untuk 0 dan 90 kita buat ilustrasinya. Cuma di sini sudutnya berbeda ya, berbeda karena
untuk menggambarkan sudut 0 derajat itu agak membutuhkan kemampuan abstrak ya. Pak Guru tulis saja begini. Mendekati ya, misalnya. Ini. Lihat sudut ini. Ini sudut ini kecil ya. Dia kalau dia semakin kecil ini, semakin kita tarik garis ini, maka sudutnya ini mendekati 0. Jadi ini kita anggap ini sudut 0 di sini. Yang ini juga sudut yang ini. Ini kita anggap sudut 0 derajat. Sudut yang ini juga ketika kita tarik ke bawah, maka sudut yang ini dia mendekati sudut 90. Jadi kalau 90 dengan sudut siku-siku ini 90 dengan 0 berarti dijumlahkan 180 ya. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi ketika ini kita tarik garis ini ke bawah, dia makin merapat ke sini, maka ini garis ini dia akan berhimpit. Kalau dia berhimpit, maka yang di pojok ini sudutnya jadi 90, sudutnya jadi 0 derajat. Sementara ini sudutnya menjadi 90 derajat. Nah, ilustrasinya seperti ini. Untuk menentukan sin 0, ya, kita lihat ini sin 0, berarti sin sudut ini ya. Sin itu apa konsepnya? Sin itu adalah sisi hadap per sisi miring, gitu ya. Ini hadapnya ini kan kalau kita tarik ini kan berarti dia rapat ini. Kalau dia rapat berarti kan jarak antara titik ini dengan titik ini kan saling berhimpit. Ini titik ini dengan titik yang ini kan saling berhimpit ya. Artinya tidak ada jarak. Berarti 0. Berarti di sini pasti 0. Ya, paham ya? Pasti 0. Kalau 0 berarti kita tulis misalnya di sini 0 per. Nah, misalnya ini panjangnya kita misalkan A. Berapapun panjangnya, ya, misalnya kita misalkan A saja lah. Ya, berarti 0 per A. 0 dibagi bilangan apapun, kecuali 0 ya. Karena di sini tidak mungkin 0 ini. Ya, pasti A-nya ini pasti lebih dari 0 ya. Tidak mungkin A-nya 0. 0 dibagi A, artinya 0 dibagi bilangan apapun pasti hasilnya 0. Maka sin 0 di sini adalah 0. Oke. Nah, sekarang kita cari sin 90. Ya. Kita lihat. Yang mana sudut 90? Ini ya. Ini kalau kita tarik ini pasti dia jadi sudut 90 ini. Sin itu hadap, sisi hadapnya ini. Nah, ini kira-kira panjangnya berapa? Coba kalian perhatikan ketika kita tarik, ya, kita tarik ini titik sampai bertemu dengan ke sini, maka panjang A ini, ya, panjang garis ini sama dengan panjang garis yang ini. Artinya kalau yang di atas A, maka yang di bawah juga ini A. Coba perhatikan kalau ini ditarik ke bawah, maka dia berhimpit ya. Maka dua garis ini pasti panjangnya sama, dua garis ini. Jadi kalau ini A, ini juga A. Nah, kita kembalikan untuk mencari sin 90 itu sisi hadap sudut. Ini sudut 90. Hadapnya apa? A ya. Berarti A per sisi miringnya. Sisi miring selalu ini ya, yang A ini ya. Ini sudut siku-siku ya. Berarti sisi miringnya A. Berarti A per A. Artinya bilangannya sama. Kalau bilangannya sama dibagi pasti selalu jawabannya adalah 1. A bagi A, 1. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 3, 1. Dan seterusnya. Maka sin 90 itu 1. Sampai di sini paham? Ya, ini agak sedikit berbeda ya dengan sudut yang lain. Berikut kosinus. Kosinus 0. Ya, kita perhatikan kosinus 0. Kita misalnya ambil sudut yang 0 ini. Kosinus itu sisi samping per miring. Nah, sampingnya A, miringnya A. Berarti A per A. Berarti 1. Nah, ini cos 0-nya 1. Cos 90. Oh, ini cos ya, maaf. Cos 90. Cos 90 ya, berarti kita patokan di sudut 90 ini. 90. Cos itu samping, cos itu samping ya. Sampingnya apa? 0. Miringnya A, berarti 0 per A.
0 per A. 0 dibagi apapun hasilnya 0. Berarti cos 90, 0. Berikut tan. Tan 0. Tan 0 derajat. Ya. Kita lihat 0 derajat. Tan itu apa? Ya, kita lihat tan itu sisi hadap per sisi samping. Sisi hadap per sisi samping. Ini 0 derajat. Hadapnya adalah 0. Sampingnya adalah A. Berarti 0 per A. 0 dibagi A ya tetap jawabannya 0. Terakhir, tangan 90. Kita lihat 90. Tangan itu adalah hadap per samping. Berarti hadapnya A, sampingnya 0. A per 0. A dibagi 0 berapa sih? A dibagi 0 adalah tidak bisa. A dibagi 0 itu tidak bisa. Kenapa? Karena penyebut itu tidak boleh 0. Jadi semua bilangan kalau dibagi 0, maka itu tidak bisa, tidak terdefinisi. Tidak bisa suatu bilangan itu dibagi dengan angka 0. Maka kita kasih tanda strip saja, artinya tidak ada nilai untuk tangan 90. Maka tangan 90 kita kasih tanda strip, artinya tidak ada nilai untuk tangan 90. Nah, ini cara menentukan nilai sin cos tangan sudut istimewa untuk kuadran 1. Kuadran-kuadran berikutnya itu sebenarnya bisa kita tentukan dengan mudah, tapi dengan catatan nilai kuadran 1 ini kita hafalkan. Dengan cara kita hafalkan, maka untuk kuadran 2, 3, dan 4 bisa dengan mudah tanpa menentukan nilai-nilainya dengan cara yang serupa. Jadi kita tidak perlu lagi cara mencarinya dengan kuadran 2, cara seperti ini. Sebenarnya tidak perlu lagi. Nanti Pak Guru akan jelaskan di materi berikutnya. Tapi untuk saat ini, kalian kalau bisa hafalkan nilai kuadran 1 untuk sudut 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Dihafalkan. Oh ini, mohon maaf, ini nilai tangan 0 adalah 0 ya. Ya, seperti ini. Jadi tugas kalian adalah hafalkan nilai kuadran atau sudut-sudut istimewa, nilai sudut-sudut istimewa untuk kuadran 1 dari 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Mungkin dari Pak Guru cukup sampai di sini. Terima kasih. Selalu sehat.